Halo guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kali ini kami akan membahas mengenai penggunaan strategi turunan. Mengenali produk derivatif di pasar modal. Nah, pasar modal di Indonesia memiliki sejumlah produk antara lain saham, obligasi, reksadana, ETF, dan derivatif. Mengutip laman Bursa Efek Indonesia, derivatif adalah kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai underlying asset. Efek derivatif merupakan efek turunan dari efek utama, baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Sedangkan dalam pengertian khusus, derivatif termasuk kontrak finansial antara dua atau lebih pihak untuk memenuhi janji membeli dan menjual aset atau komoditas yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pembeli. Dasar hukum produk derivatif. Dasar hukum produk derivatif ini diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, di mana Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di pasar modal. SK Bapepam Nomor Kep 07/PM/2023 pada 20 Februari 2003 menjelaskan tentang penetapan kontrak berjangka atas indeks efek sebagai efek tertentu. Selain itu, Peraturan Bapepam Nomor 3/E.1 pada 31 Oktober 2003 mengatur tentang kontrak berjangka dan opsi atas efek atau indeks efek tertentu. Indeks efek berjangka dalam laporan MKBD perusahaan efek. Dasar hukum lainnya yaitu persetujuan tertulis Bapepam nomor S/356/PM/2004 tanggal 18 Februari 2004 perihal persetujuan KBEN/LN. Untuk sejumlah jenis produk turunan yang diperdagangkan di BI antara lain IDX, LX Futures, Indonesia Government Bonds Futures, IDX 30 Futures, dan Basket Bond Futures. Pembahasan selanjutnya mengenai pasar produk derivatif. Ada banyak sekali instrumen finansial yang dapat dikategorikan dalam kelompok derivatif. Namun, yang paling umum dikenal ada dua, yakni opsi, kontrak berjangka, dan swap. Opsi adalah kontrak di mana salah satu pihak menyetujui atau membayar sejumlah imbalan kepada pihak yang lainnya untuk suatu hak, untuk membeli sesuatu atau menjual sesuatu kepada pihak yang lainnya. Sedangkan swap adalah serangkaian kontrak berjangka yang berlaku atau berjalan dari waktu ke waktu selama satu periode tertentu. Sebagai transaksi dua arah, produk derivatif berfungsi untuk mengendalikan atau mengalihkan risiko keuangan, juga mengeksploitasi kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari kemampuan untuk mengantisipasi perubahan harga dari suku bunga pasar. Sementara itu, oleh manajemen investasi atau manajemen portofolio, perusahaan dan lembaga keuangan serta investor, derivatif digunakan untuk mengelola posisi yang mereka miliki terhadap risiko dari pergerakan harga saham dan komoditas, suku bunga, dan nilai tukar valuta asing. Selanjutnya, over the counter derivatif. Dalam dunia keuangan atau finance, derivatif adalah sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi acuan atau juga disebut produk turunan atau underlying product. Jenis-jenis kontrak derivatif. Terdapat dua jenis kontrak derivatif yang dikenal dari cara perdagangannya di pasar. Yang pertama itu ada derivatif yang ditransaksi di luar bursa atau over the counter. Nah, derivatif ini adalah suatu kontrak bilateral yang melibatkan dua pihak yang dilakukan di luar bursa atau tanpa menggunakan pialang atau transaksi langsung antara para pihak. Nah, beberapa produknya itu
seperti swap dan kontrak serang nilai tukar. Yang kedua adalah derivatif yang diperdagangkan di bursa. Nah, untuk derivatif ini adalah instrumen derivatif yang diperdagangkan pada bursa perdagangan khusus derivatif atau bursa jangka atau bursa lainnya. Bursa derivatif ini menjalankan perannya sebagai perantara atas transaksi terkait dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi sebagai jaminan. Selanjutnya yaitu risk appetite. Risk appetite atau selera risiko adalah tingkat risiko yang siap diterima perusahaan saat mereka sedang mengejar target. Sejatinya, batas selera risiko sebuah perusahaan susah untuk didefinisikan. Mengapa demikian? Karena kebutuhan serta prioritas setiap perusahaan berbeda-beda dan tidak semuanya sama. Hal demikian penting bagi sebuah perusahaan untuk menetapkan pemahaman bersama mengenai risiko dan dampak-dampaknya yang akan mereka terima. 4 faktor yang mempengaruhi risk appetite. Yang pertama adalah sumber daya finansial. Biasanya, prioritas utama perusahaan adalah untuk menganalisis rentang biaya sampai dengan manfaat, meneliti kesehatan sumber daya keuangan perusahaan, dan menyatukan nilai pengembalian investasi yang akan diraih. Yang kedua adalah faktor strategi bisnis perusahaan. Strategi yang digunakan perusahaan dapat menciptakan variasi selera risiko baru dalam bisnis. Maka dari itu, penting bagi mereka untuk selalu mempertimbangkan kebutuhan pihak yang berkepentingan, seperti para pemegang saham. Faktor yang ketiga adalah kapabilitas perusahaan. Kemampuan dan kapabilitas perusahaan dalam mengejar target mereka juga dapat mempengaruhi jumlah selera risiko. Umumnya, dalam proses menetapkan pilihan risiko, analisis risiko melihat ketersediaan sumber daya, serta waktu yang dimiliki perusahaan untuk mencapai targetnya. Semakin sedikit jumlah sumber daya dan waktu yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar juga jumlah selera risikonya. Faktor yang keempat yaitu dokumen legal dan hukum. Faktor terakhir yang bisa mempengaruhi risk appetite perusahaan adalah validitas dokumen legal dan hukum yang mereka miliki. Pada dasarnya, setiap perusahaan memiliki beberapa persyaratan hukum yang harus mereka patuhi. Bila perusahaan gagal mematuhi aturan yang berlaku, maka akan memutuskan saat mereka harus mengambil keputusan-keputusan penting. Nah, jadi perlu kita ingat kembali bahwa keempat faktor tersebut tidak selamanya digunakan perusahaan. Perusahaan perlu menentukan prioritas yang mereka miliki. Bila tidak sesuai dengan keempat faktor di atas, maka tugas perusahaan adalah menentukannya berdasarkan kebutuhan utama mereka. Manfaat risk appetite. Yang pertama, membantu perusahaan dalam mengelola dan memahami risiko dengan baik. Yang kedua, membantu manajemen dalam mengalokasikan sumber daya dan memahami trade-off risiko. Dan yang ketiga, tim manajemen dapat membuat keputusan berbasis risiko yang lebih jelas. Selanjutnya, risk aversion atau penghindaran risiko. Di bidang ekonomi dan keuangan, penghindaran risiko adalah kecenderungan orang untuk lebih memilih hasil dengan ketidakpastian rendah daripada hasil dengan ketidakpastian tinggi. Bahkan, jika hasil rata-rata yang terakhir sama dengan atau lebih tinggi dalam nilai moneter daripada hasil yang lebih pasti.